Halo teman-teman, salam sehat selalu. The Gunners Arsenal diganyang habis dihajar oleh Crystal Palace di Selhurst Park ketika terjadi derby sesama klub London. Sayang sekali bahwa pasukan Mikel Arteta ini tidak mampu meraih 3 poin, meraih kemenangan saat mereka ke Selhurst Park. Kalau mereka menang, mereka bisa aman ada di posisi keempat klasemen sementara atau di zona Champions. Mereka juga bisa menekan posisi dari Chelsea yang berada di peringkat ketiga. Chelsea dengan 59 poin. Kalau Arsenal menang dengan 3 poin, Arsenal tinggal 2 poin berada di belakang Chelsea. Sayang mereka tertahan dengan 54 poin. Bahkan poin mereka sama dengan Spurs yang mengambil alih sementara posisi keempat dan Arsenal di kelima. Tapi Arsenal masih punya harapan karena mereka masih ada 1 pertandingan lagi untuk bisa mereka amankan dan mereka ada di posisi keempat kalau tim asuhan Arteta ini bisa mendapatkan 3 poin karena posisi Spurs juga sekarang walaupun lebih banyak bermain dari Arsenal, mereka termotivasi setelah menang 5-1 atas Newcastle. Pasukan Antonio Conte ini lebih percaya diri untuk bertarung bersaing dengan Arsenal, termasuk dengan klub London lainnya, West Ham United yang berada di peringkat ke-6 walaupun West Ham itu baru 51 poin, tetapi harus berhati-hati juga. Sementara MU yang tadinya saya berharap mereka akan berada di peringkat ke-4, tetapi semakin sulit, semakin tipis harapan mereka untuk bisa lolos ke Liga Champions. Setelah mereka dipaksa bermain imbang oleh Leicester dan ada di peringkat ke-7. Kita kembali dengan Arsenal. Arsenal memang lebih diunggulkan kalau bisa melihat pasukan muda dari Arteta ini lebih menguasai permainan. Kalau dilihat bagaimana tuan rumah di Selhurst Park, Crystal Palace ini hanya 31% mereka bermain di depan publik mereka. Bahkan kalau melihat Arsenal ini ada 12 kali percobaan menembak tapi hanya 3 on target. Namun pasukan Patrick Vieira ini lebih efektif kalau saya lihat. Mereka coba melepaskan dengan 6 tembakan, tapi 5 on target. 3 di antaranya menghasilkan gol. Kita bisa melihat bahwa Mateta, Jordan Ayew, Wilfried Zaha menjadi 3 aktor penting yang membawa Palace bisa memenangkan pertandingan dan meraih 3 poin saat ini. Walaupun mereka tetap berada di papan tengah, tetapi ini kemenangan yang oke buat mereka dengan 37 poin, membuat mereka memang sudah jauh dari zona degradasi dan selalu bagi Palace ini mengancam siapapun ketika apalagi kalau datang ke Selhurst Park, termasuk bagaimana mereka menjinakkan Arsenal. Arteta tampil dengan 4-2-3-1-nya tidak jalan. Saya berharap bahwa Bukayo Saka, Odegaard, Emil Smith-Rowe termasuk striker mereka, Alexandre Lacazette ini mampu memporak-porandakan pertahanan dari Crystal Palace Tetapi mereka sangat kuat Palace bermain. Bukan saja Guaita penjaga gawang yang berdiri di bawah mister mereka, tetapi Ned Clyne, Mitchell yang ada di kiri, kemudian Anderson di sana, Guehi, pemain yang dipanggil di tim nasional Inggris oleh pelatih Gareth Southgate ini tampil bagus. Karena kita tahu ada 2 pemain Palace yang 2 masih muda Mitchell yang berada di posisi bek kiri ini sudah dipanggil di tim nasional baru 22 tahun. Dengan Mark Guehi, pemain di bek tengah mereka itu baru 21 tahun bahkan. Jadi Palace sudah menyumbang 2 pemain mereka ada di timnas. Dan saya pikir tidak jelek kalau melihat dengan penampilan mereka Palace ini. Memang baru cuma 31%. Tetapi cara mereka untuk menangkal setiap serangan Arsenal itu bagus sekali. Menjinakkan Bukayo Saka. Kemudian Emil Smith-Rowe. Odegaard. Ini sangat bagus. Mereka justru memang memblok langsung 3 pemain ini dengan membiarkan mungkin Lacazette. Karena ketika pemain ini diblok ditahan habis, itu akan menjadi sebuah hal yang sulit bagi Lacazette. Terisolasi Lacazette ini untuk mendapatkan umpan-umpan yang matang, baik dari Bukayo Saka, Odegaard maupun dari Emil Smith
Rowe. Ada satu kesempatan dari Odegaard tapi tidak membuahkan hasil. Dan kalau saya melihat penampilan dari gelandang-gelandang Palace ini cukup oke ya. Sangat bagus dengan dimotori oleh Chico Koyate yang bertahan dengan sangat bagus. Kemudian dengan Jeffrey Sloop. Ini pemain-pemain yang saya pikir oke, apalagi di lini serang ya. Setiap serangan balik mendatangkan kengerian, berbahaya bagi Crystal Palace. Mateta sangat menyulitkan ya. Ya, membuat pemain-pemain belakang itu sangat sibuk ya. Bagi Ben White, bagi Gabriel yang bermain kurang begitu bagus karena permasalahan bagi Arsenal itu ada di dua bek tengah mereka yang tidak bermain kuat sesuai harapan dengan Arteta ya. Dan kalau kita bisa melihat ini yang menjadi pangkal di mana mereka selalu kebobolan ya di saat serangan balik itu datang, terutama 2 gol di babak pertama yang diciptakan oleh Mateta dan Ayew, karena gol ketiga itu lahir dari tendangan penalti Zaha di babak kedua setelah Odegaard membuat pelanggaran terhadap Zaha. Namun 2 gol di babak pertama ini cukup untuk bisa mematikan asa dari Arsenal ya. Karena di depan Ayew sangat bagus, Conor Gallagher ini oke, bisa bermain dibantu dengan Zaha dan Mateta. Jadi 4 pemain inilah yang selalu membuat pertahanan Arsenal itu goyah ya. Sulit untuk bisa mengatasi mereka. Pergerakan mereka yang sangat cepat di depan. Termasuk tidak berkembang dengan bagus ya 2 pemain yang di tengah atau Lemar dan Saka yang bermain di tengah Arsenal ini juga kurang menopang, kurang bisa mendukung baik dalam hal bertahan ataupun dalam mendukung serangan ketika Arsenal memegang bola untuk mengendalikan serangan ke daerah lawan. Ini yang menyulitkan. Dan ini menjadi PR, menjadi evaluasi bagi Arteta setelah mereka tidak bisa membuat gol. Ya. Kemudian mereka kalah dengan sangat telak dengan 3-0 ini. Ya, untuk pertandingan ke depan ini berbahaya karena persaingan yang sangat ketat untuk bisa merebut 1 jatah di zona Champions. Ya. Dan kita bisa melihat Chelsea lebih tenang karena tidak diusik, tidak diganggu oleh Arsenal karena Arsenal tertahan dan kalah, sehingga posisi mereka semakin aman di posisi ketiga. Ya. Dan kita akan beralih setelah Arsenal itu kalah di IPL dari Crystal Palace. Nah, di Italia sayang juga ya, Milan yang mestinya mendapatkan 3 poin di San Siro di markas mereka ini juga tertahan, tidak mendapatkan angka. Semestinya seharusnya mereka memenangkan pertandingan karena jauh lebih diunggulkan. Kalau Milan menang, Milan akan lebih enak. Ya, akan lebih enak ya, unggul dengan bahkan 6 poin mungkin dari Inter Milan sang juara bertahan, ini akan bagus buat mereka. Sekarang 67 poin karena hanya mendapatkan 1 poin. Pasukan Pioli ini sayang sekali ya. Mereka itu ditahan imbang ya, tanpa gol oleh Bologna. Ya, tim yang diasuh oleh Sinisa Mihailovic. Bologna memang lebih bertahan, ya, lebih menunggu serangan untuk counter attack. Semua aspek dimiliki ya. Statistik itu menggambarkan bahwa Milan jauh di atas. Bahkan ya ini luar biasa. Milan itu bisa menembak 33 kali dengan 7 on target ya. Kalau bicara dengan 33 kali menembak, ini jarang dilakukan oleh pemain-pemain klub-klub di Serie A ya. Karena itu hanya terjadi dalam sebuah pertandingan, itu sudah lama di 2004-2005 itu terakhir terjadi dan sekarang dilakukan oleh Milan dengan menembak sebanyak itu. Tidak ada gol ketika mereka melancarkan 33 tembakan. Walaupun di sana 7 on target tetapi tetap sia-sia. Apapun yang dilakukan oleh Oliver Giroud dan kawan-kawan, mereka tidak bisa mendapatkan sebiji gol pun. Ini fakta di lapangan selama 90 menit plus injury time. Nah, kalau kita menyorot dari Milan, ya Milan tampil dengan kekuatan penuh. Ya, mereka sudah bermain dengan sangat baik dengan kemampuan mereka. Pioli menempatkan dengan 4 back, ya kemudian ada 2 gelandang double pivotnya, ada 3 di lini serang dan meninggalkan Oliver Giroud di depan. Lini serang mereka kan udah bagus-bagus. Mesias Junior di sana, Brahim Diaz, ya ada Leo. Jadi 3 yang bisa mendukung Giroud. Di belakang Benacer dan Tonali akan menjaga kedalaman permainan. Ini oke, ya. Kemudian di belakang juga Calabria, Theo Hernandez, ya, bermain dengan Tomori dan Kalulu, Maignan di bawah Mistar. Sebenarnya ini kekuatan terbaik. Mereka harus menang. 3 angka harus di tangan. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan sehingga
hasil ini menguntungkan bagi Inter Milan yang kemarin menang melawan Juventus. Ya, Inter Milan sekarang enak 4 poin di belakang dengan menyisakan ada 1 pertandingan yang mereka tertunda lawan Bolonya juga. Jadi kalau mereka menang melawan Bolonya di kandang Bolonya, ini hanya dipangkas menjadi 1 poin saja. Jadi pertarungan untuk bisa merebut Scudetto di Serie A juga rame. Bukan saja oleh Milan, tetapi juga di sana ada Inter dan Napoli yang mengincar posisi dari Milan. Ini luar biasa kalau bisa dikatakan dengan apa yang terjadi di Italia, bahwa persaingan itu sampai nantinya di 8 pertandingan ke depan itu sangat sulit untuk diprediksi dengan tertahannya AC Milan dari Bologna. Sudah berbagai upaya dilakukan ya oleh Pioli dalam pertandingan dini hari. Ada 4 pergantian pun dengan Ibrahimovic masuk, Ante Rebic juga masuk, Florenzi juga ikut masuk, bahkan Frankie Kessie juga dimainkan untuk bisa mereka mendapatkan gol ya di babak kedua menghadapi Bologna. Tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Pertahanan Bologna sangat kuat, sangat disiplin menjaga daerah dan menjaga orang mereka, dan ini menjadi kesulitan bagi Milan karena ketika Milan tidak mampu membuat gol di 45 menit babak pertama, Bologna itu menunggu di 25 menit babak kedua agar gawang mereka Skorupsi ini yang dijaga oleh Skorupsi tidak bobol. Ya. Pertahanan juga Gary Medel dan kawan-kawan bermain habis-habisan di belakang. Nah, ketika babak kedua memasuki menit ke-30 goyalah. Ya. Menit 25 ke 30 konsentrasi dari pemain-pemain Milan ini kacau, mereka bisa bermain ya. Karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk bisa mencetak gol. Dan ini menjadi keuntungan, sekali lagi menjadi keuntungan buat rival abadi bagi Milan. Inter yang tentunya pasti menonton laga Milan dan Bologna, dan Inter pasti akan bergembira dengan hasil ini karena mereka juga tidak memikirkan sejauh ini bahwa AC Milan yang sedang bagus-bagusnya itu akhirnya tertahan justru bermain di kandang mereka, di depan publik mereka. Karena semua pasti akan mengatakan bahwa ini 3 poin mutlak bagi Milan, tapi Milan tidak bisa melakukan itu. Dan saya pikir kunci dari Inter untuk bisa membuka lagi harapan mereka, peluang mereka untuk bisa mempertahankan gelar juara yang direbut musim lalu, itu ada setelah mereka mendapatkan 3 poin melawan Juventus ya di stadion di Allianz. Itu menjadi kunci. Dengan tertahannya Milan, maka ini enak. Ya. Enak buat mereka, ya. Buat Lautaro Martinez dan kawan-kawan, Edin Dzeko untuk terus bisa memburu Milan di puncak klasemen. Jadi sampai di sini review saya yang terjadi di mana Arsenal itu tumbang dari Crystal Palace, sangat mengejutkan juga ya, karena mereka diunggulkan sama juga dengan Milan. Tidak tumbang memang, tapi tertahan justru di kandang di saat menghadapi Bologna yang harus mereka menang, dan di atas kertas mereka menang. Tapi sepak bola sekali lagi sulit untuk diprediksi, dan tim-tim unggulan seperti Arsenal dan Milan ini harus bisa terus melakoni laga-laga krusial ke depan. Ciao.